Halo kalian semua, di sini saya Vanessa dan teman saya Karen. Kami akan membahas dua jenis peluang kejadian majemuk. Nah, untuk jenis yang pertama nih, peluang dua kejadian saling lepas. Untuk lebih paham, ada definisinya. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi bersamaan atau tidak beririsan. Contohnya seperti gambar tersebut nih, yaitu diagram Venn ya. Antara lingkaran A dan lingkaran B tidak terjadi irisan atau ikatan, berarti tidak bersamaan kan? Berarti saling lepas. Sehingga untuk rumusnya, peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Biar lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Yang perlu kita simak baik-baik untuk menjawab soal ini adalah yang pertama, 2 buah dadu dilemparkan. Nah, kalau biasa kita sudah ketahui bahwa satu dadu memiliki masing-masing sisi ada bulatan kan? Nah, itu kita anggap sebagai mata dadu. Setiap sisi dari dadu memiliki mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di soal dilemparkan 2 buah dadu, maka 6 dikali dengan 2, hasilnya 36. Jadi untuk ruang sampelnya adalah 36. Nah, setelah kita mendapatkan ruang sampel 36, kita mulai mencari nih, peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Nah, Tong tahulah kalau 6 dan 11 itu berbeda, jadi harusnya Tong pisahkan. Nah, untuk A kita khususkan untuk yang berjumlah 6, B kita khususkan untuk yang berjumlah 11. Kita mulai berpikir, setiap sisi dari dadu punya masing-masing nilai atau mata dadu, mulai 1 sampai 6. Tinggal kita pikirkan, mata dadu berapa yang jika kita tambahkan dengan mata dadu berapa, hasilnya 6. Misalnya di sini nih, 1,5 atau 1 tambah 5, hasilnya 6 kan? 2,4 atau 2 tambah 4 lah, hasilnya 6. Hingga seterusnya, kita coba-coba, ternyata kita dapat 5 anggota. Kemudian, yang B, kejadian muncul dadu berjumlah 11. Caranya masih sama. Mata dadu berapa yang jika ditambahkan dengan mata dadu berapa, hasilnya 11. Di sini kita dapat 2, 5,6 dan 6,5. Yang merupakan anggotanya adalah 2. Setelah Tong sudah dapat anggotanya, langsung saja Tong masukkan ke dalam rumus peluang. Nah, anggota dibagi dengan ruang sampel, NA dibagi NS. Untuk yang pertama, peluang A, kita tadi dapat anggotanya 5, dibagi dengan ruang sampelnya 36. Kemudian peluang B, kita tadi dapat anggotanya 2, dibagi dengan ruang sampelnya 36. Setelah Tong sudah dapat masing-masing peluangnya, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Rumus peluang dua kejadian saling lepas, yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Seperti yang kamu lihat itu, PAUB sama dengan PA ditambah PB. Nah, yang tadi Tong sudah dapat nih, peluang A kita dapat 5 dibagi 36, peluang B kita dapat 2 dibagi 36. Tinggal Tong tambahkan saja, 5 dibagi 36 ditambah 2 bagi 36. Nah, karena dong 2 punya penyebut itu sudah sama, 36, jadi tidak perlu untuk disamakan lagi. Tinggal Tong tambahkan yang di atas saja. Jadi 5 ditambah 2 adalah 7. Dengan penyebutnya 36. Nah, sudah, itu dia punya hasil. 7 dibagi 36 atau 7 per 36. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, ada catatan tuh di situ. Antara kejadian A dan B memiliki perbedaan anggota atau tidak ada anggotanya yang memiliki pasangan nilai yang sama, sehingga merupakan dua kejadian yang saling lepas. Nah, maksudnya itu seperti yang tadi, A dan B, kejadian yang muncul dadu berjumlah 6 dan kejadian muncul dadu berjumlah 11 tadi Tong tidak dapat yang sama kan? Dari antara anggota A dan anggota B tidak ada 1,5 di anggota B. Kemudian tidak ada juga 5,6 di anggota A. Seperti itu. Jadi makanya disebut sebagai saling lepas. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B ini disebut sebagai kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Jadi, kejadian A dan kejadian B terdapat irisan. Teman-teman bisa lihat pada diagram Venn, lingkaran A dan lingkaran B pada tengah-tengahnya terdapat irisan. Sehingga, rumus yang kita gunakan yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan
peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan B. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilemparkan 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau muncul mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Sehingga untuk mempermudah permasalahan ini, kita menggunakan tabel di mana terdapat mata dadu berwarna merah dan mata dadu berwarna biru. Kita misalkan kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4. Berarti 5 dan 6 yang berwarna merah. Sehingga NA atau banyaknya anggota A adalah 12. Teman-teman bisa lihat pada warna merah yang saya tandai pada tabel. Lalu kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 5. Berarti yang 6 biru, sehingga NB atau banyaknya anggota B adalah 6. Bisa dilihat pada warna biru yang saya tandai pada tabel. Dan di sini teman-teman perhatikan antara kejadian A dan kejadian B ada 2 anggota yang sama, yaitu 6,5 dan 6,6, di mana ini adalah irisannya. Sehingga NA irisan B adalah 2. Dan untuk NS kita dapatkan dari 2 buah dadu, jadi 6 pangkat 2 adalah 36. Untuk peluang kejadian A, rumusnya adalah NA per NS, yaitu 12/36. Peluang kejadian B sama NB per NS 6/36, dan peluang kejadian A dan B 2/36. Jadi masukin saja langsung ke rumusnya. Peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A 12/36 ditambah peluang kejadian B 6/36 dikurang peluang kejadian A dan B 2/36. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 36. Jadi kita langsung saja tambahkan 12 tambah 6 dikurang 2, yaitu 16/36. Dan jika kita sederhanakan adalah 4/9. Ini adalah hasil peluangnya. Jadi untuk membedakan kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas adalah pada anggotanya. Kejadian saling lepas tidak memiliki anggota yang sama, atau kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Sedangkan untuk kejadian tidak saling lepas memiliki anggota yang sama, atau terjadi secara bersamaan. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan, Kam bisa mengerjakan latihan soal ini. Semoga Kam bisa mengerjakan dan mengerti materinya. Sampai jumpa. Dadah.